Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Buntala Spero pada kesempatan kali ini. Ya, kita lanjut lagi berburu ikan teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan mencoba salah satu spurgun yang baru saya buat, yaitu spurgun konvensional. Oke teman-teman, semoga pada perburuan kali ini kita mendapatkan hasil yang banyak dan bisa kita bawa pulang. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa saat menuju spot kami masih setia menggunakan sampan kecil ini. Keuntungan menggunakan sampan kecil seperti ini, kita tidak perlu mengeluarkan modal sedikit pun, seperti hanya untuk membeli bensin atau semacamnya. Hanya perlu sedikit tenaga untuk bisa sampai ke spot tujuan berburu ikan. Oke, dalam perjalanan saya bertemu dengan Spero Adam yang juga lagi sedang berburu ikan bersama dengan anaknya. Dan tidak lama sekarang kami sampai juga ke spot tujuan berburu ikan kali ini. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, mari kita menjelajah spot ini bersama-sama. Dan jangan lupa sediakan segelas kopi untuk menemani waktu teman-teman sekitar 20 menit ke depan. Penyelaman pertama kali ini saya turun di kedalaman 5 meteran saja dan kondisi arus saat ini sangat kuat sekali. Di bawah sana terlihat ada beberapa ekor ikan sweatlips yang masih berukuran kecil. Perlahan mencapai dasar sambil melihat-lihat di sekeliling, siapa tahu ada ikan target lain yang bisa saya bawa ke permukaan. Di arah kiri saya melihat ada pergerakan ikan grouper yang bersembunyi di bawah batu karang meja teman-teman. Setelah sampai di dasar saya mulai mengecek karangnya dan ikannya masih ada di dalam sana. Jadi saya melepaskan satu pasang karet yang terpasang pada spurgun. Setelah itu spurgun saya arahkan ke ikannya dan setelah pas, mata panah meluncur dan kena sasaran teman-teman. Mata panah tertancap di batu, jadi saya kembali dulu ke permukaan untuk mengambil ulang pernapasan teman-teman. Setelah stabil saya kembali turun untuk melepaskan tali pelampung yang tersangkut di batu dan melepaskan ikannya. Dan untuk tangkapan pertama kali ini adalah ikan grouper. Ikan grouper yang saya dapatkan kali ini masih segepok tangan. Nah, ya timbangannya tidak sampai 1 kiloan, ya paling sekitar 7 onsan teman-teman. Kembali melanjutkan perburuan dan kali ini saya tidak berencana menunggu ikan di dasar.
melainkan hanya berenang di pertengahan antara dasar dan permukaan, sambil melihat di sekeliling siapa tahu ada sotong batu yang lagi santai di bawah sini. Karena incaran hari ini adalah sotong batu, teman-teman. Tapi tak nampak pun satu ekor sotong batu. Setelah ingin kembali ke permukaan, datang beberapa ekor ikan rainbow runner. Dengan sisa napas yang ada, saya kembali untuk menembak ikannya dan mata panah berhasil mengenai sasaran. Lumayan besar juga ukuran ikan ini. Di sini saya langsung bergegas karena di arah depan sana ada ikan trevally yang lewat, teman-teman. Setelah dekat dengan ikannya, spur gun langsung ditembakkan dan duar. Sasaran kembali berhasil saya dapatkan. Ikan trevally-nya juga sudah lumayan besar, ya sekitaran 1 kiloan lebih. Perburuan hari ini sudah hampir sejam, jadi saya beristirahat sejenak. Walaupun hasil baru 3 ekor dan belum ada ikan monster yang kita dapatkan. Ya semoga saja setelah ini ada ikan monsternya, teman-teman. Di sini isi perut dulu guys dengan pisang yang sudah direbus, cukuplah mengganjal perut. Spro Adam yang sebelumnya kami jumpai perjalanan juga menyusul kami ke spot ini. Ya, dia mendapatkan beberapa ekor juga. Ada ikan drummerfish, ikan trevally, dan ikan baronang. Setelah beristirahat yang cukup, kami kembali melanjutkan perburuan. Spro Adam sudah mulai menyelam, teman-teman. Semoga kali ini ada ikan monster yang kita dapatkan, atau setidaknya ikan yang harganya lebih mahal. Penyelaman pertama kali ini hanya di kedalaman 4 meteran saja, sambil bersembunyi di bebatuan layaknya pasukan khusus yang siap menerkam mangsanya. Terus memperhatikan di arah depan, siapa tahu ada ikan target yang mulai berdatangan. Terlihat beberapa ekor ikan hias dan penunggu batu karang dan kawanan ikan kulit pasir yang begitu banyak sekali. Tapi belum ada tanda-tanda adanya ikan yang bisa saya ajak ke permukaan. Di sini saya melihat ada 2 ekor ikan buntal yang sedang berenang terapung dengan santai. Dan ikan buntal ini sangatlah beracun, teman-teman. Kalau di kampung saya nama ikan buntal ini adalah ikan buntal sorongan. Dan nama channel ini juga terinspirasi pada ikan buntal. Dan tahukah kalian bahwa nama channel ini itu terinspirasi dari ikan buntal loh. Karena ikan buntal itu tenang, tapi ia sangat mematikan jika tidak berhati-hati. Di sisi lain ada ikan pari besar berwarna hitam yang sedang bersantai sambil menutupi tubuhnya dengan pasir. Ikan pari ini memiliki senjata yang sangat tajam di bagian ekornya. Dan ingat, ini sangat beracun. Oke, kembali lagi menyelam sambil senyap merayap di bebatuan. Berharap kali ini ada ikan target yang bisa saya dapatkan. Di arah depan terlihat ada beberapa ekor ikan sweat lips yang sudah besar.
Jadi saya mencoba menunggu ikannya datang mendekat sambil melihat di sekitar dan di celah bebatuan, siapa tahu ada target lain. Setelah cukup lama menunggu, ikannya pun datang mendekat. Spear gun saya arahkan dan setelah posisinya sudah pas, mata panah dilepaskan dan bor. Ikan sweatlips di spot ini memang sangat banyak, tapi ukurannya masih kecil-kecil. Jadi saya hanya menembak yang sudah masuk ukuran saja. Biarkan yang kecilnya tumbuh dewasa dulu baru kita ambil, teman-teman. Di sini saya akan mencoba akurasi dari spear gun karbon yang saya punya dan presisi saat saya menembak ikan target yang berukuran kecil. Karena target kali ini adalah ikan ekor kuning yang ada di depan sana. Sambil mengamati ikannya dan setelah menemukan target yang pas, spear gun saya tembakkan dan tepat sasaran. Ternyata keakuratan dalam menembak masih cukup lumayan. Ikan sekecil ini bisa saya dapatkan. Ukuran ikannya hanya sekitar 4 jarian. Lumayanlah buat pengganjal perut. Masih di tempat yang sama, menyelam lagi dan kedalaman tetap di kedalaman 5 meteran. Di sini saya akan menunggu ikan target. Semoga saja ada yang datang menawarkan diri untuk ditembak. Setelah cukup lama menunggu, dari arah kiri terlihat ada ikan tompel yang berenang mendekat. Saya langsung siaga 1 sambil mengerahkan spear gun dan setelah ikannya masuk ke dalam jarak tembak, mata panah diluncurkan dan sasaran kena. Ikannya langsung berlari ke bebatuan. Dengan sisa nafas yang ada, saya mencoba meraih ikannya dan melepaskan di batu karang. Ukuran ikannya juga sudah lumayan besar, warnanya kuning keemasan dan tompel besar yang ada di bagian ekor dengan warna sirip yang lebih terang membuat ikan ini terlihat sangat cantik sekali. Di sisi lain, karet utama pada spear gun karbon yang saya punya ikatannya terlepas. Jadi saatnya spear gun konven yang baru saya buat kita coba, teman-teman. Semoga saja kita bisa mendapatkan ikan target menggunakan spear gun konvensional ini. Panjang spear gun konven ini itu cuma 120 cm dengan 2 pasang karet primer line blue hole. Untuk daya apunya sendiri masih belum terlalu bagus karena ini baru percobaan, jadi kita belum tes daya apunya, teman-teman. Untuk powernya saya masih setel di bagian dasar. Walaupun begitu saya harus tetap mencobanya. Semoga kita bisa mendapatkan ikan buruan dengan spear gun konven ini. Tetap semangat. Di sini saya menyelam kembali dan masih di kedalaman 5-6 meteran saja. Setelah mencapai dasar, ada ikan sweatlips di pinggir batu karang. Tapi mata saya tertuju pada kawanan ikan doktun yang mendekat. Sebelum ikannya menjauh, saya mencoba melancarkan serangan. Mata panah berhasil mengenai sasaran. Dan terlihat ikan doktunnya tidak berdaya sama sekali. Setelah berada di permukaan, saya mulai menarik ikannya. Ikannya terlihat mulai bergetar, pertanda ingin melarikan diri. Dan tiba-tiba, teman-teman, ikannya terlepas dari mata panah begitu saja. Waduh, ini sial sekali.
Saat berada di dasar, ada ikan gerenjop yang mulai mendekat. Tapi dengan jarak seperti ini, saya belum berani menembaknya. Walaupun saya berhasil mengenai sasaran, saya juga tidak yakin mata panah bakalan menembus ikannya. Jadi mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terus semangat dalam mencari target buruan dan menyelam kembali di kedalaman 6-7 meteran. Terlihat kawanan ikan kulit pasir yang banyak sekali di depan sana. Tetap berada di dasar dengan menunggu ikan target. Tiba-tiba ikan red bass yang sangat besar mulai mendekat. Tapi entah kenapa keraguan kembali mengganggu saya sehingga sepergan tidak saya tembakkan. Padahal posisinya sudah dekat sekali. Tetap bertahan sampai nafas terakhir dan ikan red bassnya masih saja bermain-main di depan sana. Ikan red bassnya kembali lagi dengan jarak yang cukup dekat untuk yang kedua kalinya. Tapi lagi-lagi saya tidak melepaskan serangan. Hade, sudah didatangi ikan monster tapi malah disia-siakan. Yah, anggap saja ini belum rezeki kita teman-teman. Bergeser dari spot tadi, di sini saya melihat pergerakan sotong batu di bawah sana. Dalam hati berkata, alhamdulillah akhirnya ada juga tangkapan yang spesial hari ini. Setelah dekat dengan target, sepergan ditembakkan dan duar. Ternyata sotongnya tidak sendirian, jadi saya kembali ke permukaan dengan sangat pelan supaya sotong yang kedua tidak kabur. Sotong kedua terlihat bergerak perlahan pertanda dia sadar akan adanya bahaya. Jadi saya bergegas. Setelah mengamankan sotong pertama, saya kembali mereload sepergan dan hanya memasang satu karet saja. Dan setelah selesai, saya mulai menyelam kembali untuk menembak sotong yang kedua. Setelah saya dekat dengan sotongnya, sepergan kembali saya tembakkan dan alhamdulillah sotong kedua juga berhasil saya dapatkan. Ukuran sotong yang pertama sudah lumayan besar, sedangkan yang kedua masih kecil, paling sekitar 1 kiloan lebih atau tidak cukup dari 1 kilo. Tapi lumayan teman-teman. Dan sepertinya mata panah saya mengenai kantong tinta sotongnya. Tintanya tidak berhenti keluar meski sotongnya sudah meninggoy. Jadi terpaksa semua isi dalam perut sotong ini saya keluarkan. Karena kalau tidak satu perahu bisa hitam semua karena tinta sotong ini. Saat ini tiba-tiba angin bertiup cukup kencang, jadi saya istirahat sejenak sambil menunggu anginnya mereda, baru kita melanjutkan kembali perburuan teman-teman. Setelah anginnya reda, saya kembali menyelam untuk mencari target selanjutnya. Dan di bawah sana saya melihat ada ikan kerapu yang bersembunyi di balik batu sambil menatap saya dengan manja.
Saat saya tembak ikannya, mata panah memang berhasil mengenai sasaran, tapi sayangnya terlepas teman-teman. Sepertinya mata panah saya mengenai tipis ikannya, sehingga daging ikannya robek teman-teman. Bergeser 100 meter ke arah barat, saya bertemu dengan ikan yang sangat langka dan super duper cantiknya. Ikannya berenang dengan gaya yang sangat mempesona, berenang cukup dekat dengan saya. Mungkin jika orang lain yang melihat ikan ini sudah tembus di ujung saf, tapi untungnya saya yang menemukannya. Ikan ini memang sangat enak dan memiliki banyak sekali gizi, tapi proses pertumbuhannya sangat lambat dan membuat ikan ini hampir terancam punah. Dan bersyukurlah jika di kampung kalian ikan ini masih melimpah ruah. Sebagai seorang spero yang baik, mari kita tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ambil ikannya secukupnya dan tinggalkan selebihnya teman-teman. Setelah cukup lama berburu, jadi kami memutuskan untuk kembali ke rumah. Walau hasil hari ini hanya beberapa ekor, tapi harus tetap kita syukuri. Semoga di perburuan berikutnya kami mendapatkan hasil yang lebih banyak. Amin. Hasil hari ini guys, dari uang dia sudah sendiri cepat. Dan untuk hasil pada perburuan kami kali ini hanya mendapatkan sekitar 160.000 teman-teman. Sotongnya cuma 3 kilo, sweatlips 1 kilo, dan kakap 1 kilo. Karapunya hanya 0,7 ons. Yah, disyukuri saja, apapun itu. Yang penting kita tidak mengeluarkan modal, kita sudah bisa mendapatkan 160.000 dalam sehari. Oke teman-teman, terima kasih telah bersama kami dari awal video sampai akhir video. Saya Buntala Spero, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yo, sama